kan kalau kayaknya si makhluk ini pengen bantu Pinocchio untuk menjawab soal matematika yang ada di layar komputernya. Apa mungkin kamu pengen membantuku untuk mengerjakan PR? 30 tambah 5 aja. Iya. 35. Anak bodoh. Kata makhluk itu. Makhluk itu pun mengangguk dan 30 ya tambah 5. Aduh, 35 bodoh. gantung dengan apa yang makhluk itu bilang. Dia menaruh angka 6 di keyboard dan akhirnya benar. Jawabannya memang 6. Wow. Ternyata itu kayaknya dia usah mudah saya kayak sama kelas 3 deh. Pantesan itu selain ditambah. Jawabannya 6. Benar kamu. Entah malu apa ini gitu. Timothy pun akhirnya mendekati jendela tadi dan bilang kalau ternyata kamu gak sebenarnya aku punya aku kira ya. Ternyata kamu selama ini cuma pengen bantuin aku untuk ngerjain PR. Emang itu benar ya? Sosok itu akhirnya mulai melambaikan tangannya kepada Timothy dan di sini Timothy mulai mikir, apa mungkin kamu pengen masuk ke kamarku untuk bantuin aku ngerjain PR? Yang oke Timothy, ini adalah hal paling bodoh yang bisa kamu lakukan. Ini gak tahu siapa, dia gak pakai baju. Kenapa kamu dia masuk? Gara-gara dia cuma bisa jawabin satu soal matematika, bukan berarti kamu bisa langsung percaya kepada itu ya Timothy. Please jangan. Tapi untungnya kali ini Timothy berpikir dengan cerdas. Timothy mulai ragu dan akhirnya bilang, kayaknya nggak boleh deh aku jam 12 malam ngomong sama orang nggak pakai baju yang bantuin aku ngerjain. Aku ketemunya ya, kita share santai. Dan Timothy juga bilang kalau besok kamu harus datang lagi supaya kamu bisa bantuin aku ngerjain PR karena Timothy ini malas banget. Dia bisa dibilang kayak ini adalah ChatGPT-nya si Timothy gitu ya. Dia pakai makhluk misterius dan nggak tahu gimana gitu. Jadi kalau misalnya besok ditanya sama gurunya, kenapa kok kamu bisa matematikanya bagus? Ya ada orang nggak pakai baju bantuin saya kerja matematika bu gitu. Timothy sudah gitu kan. Sosok tersebut pun akhirnya pergi dan Timothy yang sudah lelah akhirnya tertidur di kamarnya. Tapi di saat Timothy tertidur, sosok itu kembali dan malah memperhatikannya tidur di berdua. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara bisikan jendela yang cukup kencang yang membangunkan Timothy. Timothy mulai sadar dan lihat keluar. Kira-kira suara apa tadi? Dan sosok tadi yang melihat si Timothy begitu hilang. Dan Timothy kira, oh, nggak cuma siapa. Terus dia tertidur. Dan ternyata makhluk itu kembali lagi untuk memperhatikan Timothy tidur. Ya jujur agak ngeri sih ya. Di malam berikutnya, Timothy kembali untuk mengerjakan PR matematikanya. Cuma seperti malam-malam sebelumnya, Timothy masih nggak bisa matematika. Timothy pun akhirnya memutuskan untuk mendekati jendela rumahnya, berusaha untuk mencari makhluk yang kemarin mendatanginya untuk membantunya mengerjakan matematika. Tapi waktu Timothy melihat keluar, nggak ada siapa-siapa. Makhluk itu nggak kembali datang. Dan Timothy langsung sedih. Wah, berarti aku harus ngerjain semua ini sendiri lagi nih ya. Tapi di momen itulah, tiba-tiba ada suara siluan yang kayak semalam akhirnya memanggil Timothy lagi dari luar. Dan ketika Timothy berbalik badan, dia melihat sosok itu kembali di depan jendelanya. Timothy yang awalnya takut, malam ini malah senang karena dia merasa, wah berarti ada yang bisa bantuin aku ngerjain matematika. Syukurlah kamu bisa kembali, kata si Timothy. Apakah kamu bisa membantu untuk mengerjakan soal ini? Tapi daripada menjawab soalnya, makhluk ini cuma malah ngeliatin si layar komputer ini dan tidak bilang apa-apa, nggak menunjukkan angka apapun juga. Timothy mau kebingungan nih, apa mungkin dia nggak bisa lihat ya layarnya itu soalnya apa gitu. Kemudian si Timothy nanya kepada sosok itu, apa mungkin kamu nggak bisa melihat dengan jelas? Apakah kamu harus datang dan masuk kamarku untuk bisa melihat lebih jelas? Ya, Timothy ini mulai nekat ya guys ya. Timothy yang polos akhirnya membuka jendelanya dan ini malah ngeliatin Timothy dengan sangat tajam dan akhirnya Timothy pun mulai melahap kepalanya. Sampai itu adalah malam terakhir yang sangat jendelanya dan akhirnya membiarkan sosok itu masuk ke dalam rumahnya. Timothy langsung seneng banget. Oke bro, sekarang bantuin gue untuk ngerjain soal ini dong, karena kan gue udah masuk gitu kan. BTW, kok bisa sih lu siul? Karena kan lu gak punya mulut. Dan disitulah dimana Timothy sadar kalau ini makhluk ada maksud lain. Daripada membantu Timothy, makhluk ini malah ngeliatin Timothy dengan sangat tajam dan akhirnya Timothy pun mulai dilahap kepalanya. Sampai itu adalah malam terakhir yang sangat tragis untuk si Timothy. Karena ya, dia daripada ngerjain matematika, dia malah kehilangan kepalanya. Dan disitulah dimana kafenya berakhir. Dan itulah tadi dia cerita dari The Man with No Mouth. Sebuah cerita yang unik banget dan gue suka banget sebenarnya dengan cerita horror animated series kayak gini. Dan ini adalah salah satu take seorang anak kecil